agen ular di tanah Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Bercerita. Dan masih bersama saya Lilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasi. Penulis asal Kalimantan yang tulisannya selalu wow ya teman-teman ya. Dan pada cerita Kenanga Kinasi pada malam ini akan menceritakan tentang dua hal. Yang pertama pesugihan, yang kedua adalah inguan. Oke, kalau pesugihan udah pasti banyak yang tahu lah ya. Dan apa sih sebenarnya arti daripada inguan dalam inguan Kalimantan ya teman-teman ya? Inguan ini adalah sosok makhluk gaib yang memiliki keterikatan dengan keluarga yang ada di Kalimantan. Jadi biasanya dia bisa sebagai penjaga secara turun-temurun tuh teman-teman tuh. Ada beberapa hewan sih ya, bisa ular, bisa juga buaya, tapi dalam kisah ini adalah buaya. Nah biasanya keluarganya ini akan melaksanakan ritual melabuh atau mengelarungkan sesaji di sungai. Nah itu sesajinya isinya macam-macam ya teman-teman ya, dan ini dilakukan setiap tahun sekali untuk memberi makan lah ya. Dan apabila itu tidak dilakukan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah di sini banyak sekali manfaatnya dari inguan ini. Ada beberapa keluarga yang bisa menjadi penjaga atau memberikan kekayaan dan kekuasaan dan lain-lain. Intinya sebenarnya ini adalah membentuk keterikatan antara dunia manusia dengan dunia roh dalam budaya Kalimantan sendiri ya teman-teman ya. Jadi ya itulah Kalimantan dengan segala macam budaya dan juga keindahan alamnya. Oke, untuk lebih lengkapnya lagi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja berangkat menuju Kalimantan Selatan. Sepulang kerja, Dewi langsung menuju kamar abahnya. Pintu kamar dibiarkan terbuka setengah. Dari sana, dia melihat tubuh Pak Taufik terbaring tidak tenang. Nafas abahnya pendek dan berat, sementara pipinya tampak lebih cekung dibanding seminggu yang lalu. Dia berdiri beberapa detik di ambang pintu, memastikan abahnya benar-benar tertidur sebelum akhirnya menutup kembali pintu dengan hati-hati. Di ruang tengah, lampu temaram berpadu dengan suara televisi yang dikecilkan. Dita duduk bersandar pada sandaran sofa dengan mata yang tampak lelah, sedangkan Bu Indah tidak bersuara sama sekali. Dewi berjalan mendekat dan mengambil tempat di kursi sebelah ibunya. "Bagaimana rencana besok?" tanya Dewi pelan. Ia tidak ingin suaranya mengganggu abahnya meskipun jarak kamar cukup jauh. Dita menghela nafas panjang, lalu ia berkata, "Aku yang mengantar abah ke rumah sakit. Kamu kerjakan? Tidak mungkin minta cuti mendadak." "Iya, aku tidak bisa minta izin mendadak lagi. Minggu lalu saja sudah 2 kali pulang cepat," jawab Dewi. Bu Indah berkata, "Yang penting besok abah kalian diperiksa lagi sebelum operasi. Dokternya bilang harus dipantau kondisi tekanan darahnya." Dada Dewi terasa sesak. Ada ketakutan yang tidak diungkapkan menjadi kata-kata. "Sudah makan, Bu?" tanyanya, berusaha mengalihkan ketegangan di hatinya. "Belum lapar," jawab Bu Indah singkat. Ia memijat dahinya sendiri. Dewi memandang wajah ibunya yang terlihat pucat dan tegang. "Ma, makan dulu. Setidaknya roti atau apapun. Kalau pian sakit, kami juga yang akan tambah kebingungan." Bu Indah menunduk tak menjawab. Dita bangkit dari sofa dan merapikan rambutnya ke belakang. "Sejak sore tadi abah muntah terus. Dokter jaga bilang itu efek dari tekanan dalam otak yang meningkat. Makanya kita harus benar-benar tepat waktu besok." "Jam berapa kalian harus berangkat?"
Tanya Dewi. Jam 6 pagi. Dokter, mau kita sudah tiba sebelum jam 8 untuk observasi. Jawab Dita. Aku sudah menyiapkan semua berkas. Maaf ya, ujar Dewi menarik nafas panjang. Gak apa-apa, yang penting kamu fokus kerja. Kalau ada perkembangan aku kabari. Setelahnya, ruang tengah kembali sunyi. Dewi berdiri dan berjalan ke dapur untuk membuat segelas teh. Setelah kembali ke ruang tengah, ia menyerahkan gelas berisi teh kepada ibunya itu. Minum dulu, Mah. Ya setidaknya biar tenggorokan pian tidak kering, ucap Dewi lembut. Terima kasih. Bu Indah tersenyum tawar. Ia meminum seteguk lalu meletakkan gelas di atas meja. Dewi memandangi ibunya sebentar lalu beralih kepada Dita. Kak, tadi abah makan apa? Pagi cuma bubur, siang makan gabin sedikit. Sore tadi tidak mau makan apa-apa lagi, cuma minum 2 kali, selebihnya muntah. Jawab Dita sendu. Dewi menyadarkan punggungnya. Semoga kondisi abah cukup stabil untuk operasi lusa. Dokter bilang bisa, asal malam ini tidak ada penurunan drastis. Jawab Dita. Dewi mengangguk pelan. Kalau abah terbangun, panggil aku ya, Kak. Aku mau bicara sedikit sama beliau. Ya. Dewi memperhatikan jam dinding yang menunjukkan pukul 9 malam. Masih terlalu awal untuk tidur, tetapi pikirannya juga sudah terasa berat. Aku mau melihat abah sebentar lagi, katanya sambil berdiri. Begitu membuka pintu kamar, dia mendapati abahnya tidur dengan gelisah. Dewi duduk di kursi samping ranjang dan menatap wajah abahnya yang banyak berubah. Seminggu yang lalu, abah masih bisa berjalan ke warung dan berkebun sedikit di halaman. Kini, tubuhnya terus mengecil, terserap oleh penyakit yang menguasainya dengan ganas. Abah, bisiknya. Pak Taufik mengerang pelan, lalu membuka matanya setengah. Pandangannya tampak kabur, tetapi ia mengenali suara anaknya. Dewi, sudah pulang, Nak? Iya, Abah. Abahnya tersenyum sangat tipis. Capek? Dewi tidak menyaut. Dia memang lelah, tapi tidak mungkin juga berhenti bekerja di saat seperti ini. Pak Taufik memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. Abah harap bisa cepat sembuh. Tidak mau merepotkanmu dan Dita terlalu lama. Dewi memegang tangannya. Abah tidak merepotkan siapapun. Pak Taufik menarik napas pelan. Kamu harus bisa menjaga diri di kantor. Jangan terlalu bersedih. Iya, Bah. Abah juga harus kuat, jawab Dewi sambil menahan air mata. Abahnya menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya tertidur kembali. Dewi duduk sebentar, memastikan nafas abahnya lebih tenang, lantas keluar dari kamar. Keesokan paginya, udara terasa sangat dingin. Ketika Dewi keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, tetapi ia sudah bergerak cepat membantu ibunya menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke rumah sakit. Di meja ruang tengah, sudah tersusun tas obat, baju ganti, dokumen medis, serta termos kecil untuk membawa air hangat. Bu Indah memeriksa ulang isi tas sambil sesekali bertanya apakah ada yang tertinggal. Dewi, tolong ambilkan selimut tipis di lemari ya, kata ibunya. Dewi segera mengambil selimut lalu melipatnya dengan rapi. Ini mah sudah dilipat. Tak lama kemudian, terdengar Dita menyalakan mesin mobil. Dewi pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana dan teh hangat. Dita masuk sebentar, menarik kursi lalu berkata, ayo cepat, jam 6:10 kita harus berangkat. Dewi mengangguk. Abah sudah bangun? Sudah, lagi ganti baju dibantu mama, jawab Dita. Bu Indah keluar kamar dan bergabung di meja makan. Mereka bertiga duduk sebentar, makan tanpa banyak bicara. Setelah selesai, Dewi keluar rumah untuk membantu Dita membuka pintu mobil. Tak lama kemudian, Bu Indah menuntun Pak Taufik keluar. Pak Taufik berjalan pelan, wajahnya pucat, tetapi ia berusaha terlihat tegar. Ketika sudah sampai di dekat pintu mobil, Dewi tiba-tiba memeluknya erat. Abah,
Maafkan Dewi ya, tidak bisa ikut ke rumah sakit. Dewi harus dinas keluar kota hari ini, ucapnya dengan suara pelan. Pak Taufik menepuk bahu putrinya dengan lembut. Tidak apa-apa, Abah paham. Dewi mati-matian meredam rasa bersalah yang muncul. Abah harus pulang dalam keadaan sehat ya. Kamu juga hati-hati di perjalanan. Jangan terburu-buru. Dita membantu Pak Taufik masuk ke kursi belakang, memastikan posisi duduknya nyaman. Setelah semuanya siap, Dewi berdiri di depan rumah dan melambaikan tangan. Mobil perlahan bergerak keluar menuju jalan besar. Dewi terus melambaikan tangan sampai mobil itu hilang di ujung jalan. Begitu mobil tak terlihat lagi, barulah ia menarik nafas panjang. Rumah pagi itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Dewi masuk kembali ke rumah untuk mengambil tas ransel berisi barang-barang yang akan ia bawa keluar kota. Saat menutup pintu dan hendak berbalik, ada yang tiba-tiba jatuh ke kepalanya. Apa ini ya Allah? Dewi menjerit, refleks memegangi kepalanya. Seekor cicak kecil melompat dari rambutnya ke lantai, lalu berlari cepat ke arah dinding dan menghilang di balik kulkas. Aduh, kejatuhan cicak, gumamnya sambil bergidik jijik. Dia ingat kata ibunya dulu, kejatuhan cicak berarti sial atau akan ada pertanda buruk. Dewi menatap pintu kamar mandi, mempertimbangkan untuk mandi lagi. Tapi baru saja ia mandi, rambutnya bahkan belum kering. Malas. Lagi pula itu hanya mitos orang bahari. Ganti baju saja sudah cukup, katanya pelan. Ia masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu mengganti seluruh pakaiannya dengan yang bersih. Setelahnya, ia duduk di depan meja rias, mulai berdandan. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 dan dia harus berangkat sekitar pukul 7. Baru beberapa menit ia menyisir rambut, terdengar suara keras dari belakang rumah. Brak! Dewi tersentak kaget sampai sisirnya terjatuh ke lantai. Suara itu begitu nyaring, sepertinya ada benda besar yang ambruk. Nafasnya tersengal beberapa detik sebelum akhirnya bisa bangkit dan bergegas keluar kamar. Suara apa tadi? Gumamnya dengan suara bergetar. Ia bergegas memakai sandal menuju pintu belakang. Perutnya terasa nyeri karena terkejut sekaligus takut. Begitu pintu dapur dibuka, ia memandang halaman belakang rumah. Halaman belakang terbuka bebas tanpa pagar, hanya dibatasi tanah dan sisi belakang rumah Paman Burhan. Anehnya, tidak ada apapun di sana yang tampak aneh, apalagi bekas terjatuh. Tandon air masih di tempatnya, tong sampah juga tertutup rapat seperti biasa. Dewi melangkah sedikit keluar dan memeriksa bagian bawah tandon. Tidak ada retakan yang menyebabkan air tumpah. Ia memiringkan kepala, mencoba mendengarkan apakah masih ada suara susulan. Hening. Ia melipat kedua tangannya sambil berpikir keras. Padahal tadi kedengarannya nyaring sekali. Apa aku hanya berhayal? Belum sempat berpikir lebih jauh, suara pintu belakang rumah Paman Burhan juga terbuka. Paman Burhan muncul dengan kaos oblong dan celana pendek, wajahnya penuh tanya. Dewi, kamu dengar suara barusan? Panggilnya. Paman juga mendengar. Dewi menyaut cepat. Burhan melangkah lebih dekat ke batas tanah yang memisahkan halaman mereka. Paman sampai buru-buru lari keluar karena mengira pohon nangka di belakang rumah patah. Tapi tidak ada apa-apa rupanya. Apa kamu lihat sesuatu yang aneh? Tidak. Ulun tadi malah langsung mengecek tandon, tapi ternyata masih utuh, jawab Dewi sambil menggeleng. Burhan menyipitkan mata sambil mengamati sekitar, termasuk atap dapur Dewi. Aneh ya, suaranya memang seperti ada barang besar yang jatuh. Iya, persis seperti itu, kata Dewi pelan. Jantung ulun hampir copot. Paman Burhan tertawa mendengar jawaban keponakannya. Mungkin itu suara dari jalan depan. Tapi kedengarannya dari belakang, Paman. Jelas, jawab Dewi. Burhan
Menatap tanah yang masih sedikit basah bekas semut pagi, ia tampak berpikir keras. Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada yang rusak. Kamu mau berangkat kerja ya? Dewi menelan ludah. Ya paman, hari ini Dewi harus keluar kota. Sendirian? Iya. Burhan mengangguk. Sudah, hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa telepon paman atau acilmu ya. Baik paman. Oh ya, Abah sudah berangkat ke rumah sakit. Dewi mengangguk, matanya kembali terasa panas karena ingin menangis jika teringat akan abahnya. Sementara itu, Burhan sudah masuk kembali ke rumah, sedangkan Dewi seorang diri mencoba mengatasi rasa sedihnya. Setelah beberapa menit, Dewi kembali masuk ke rumah dengan menutup pintu belakang secara perlahan. Dalam hati, ia masih merasa sedih, tetapi tetap harus berangkat. Dia meraih tas berisi berkas kantor, charger, dan juga botol minum. Sekali lagi, ia berdiri di depan cermin untuk memastikan penampilannya rapi. Handphonenya berdering sebentar, pesan dari Dita. Sudah sampai di rumah sakit. Abah sedang diperiksa tekanan darahnya. Dewi membalas cepat. Oke, kabari terus ya. Dia meraih kunci motor di meja, mematikan semua lampu, lalu keluar rumah. Sebelum mengunci pintu, ia sempat menoleh ke arah belakang sekali lagi. Dewi mengembuskan nafas panjang. Semoga perjalanan hari ini lancar, tidak ada masalah. Satu hari berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Dewi baru saja menyelesaikan rapat singkat ketika ponselnya bergetar di atas meja. Dia melihat nama Dita muncul di layar dan langsung mengangkat. Dewi mengira akan mendapat kabar dari rumah sakit tentang kabar pemeriksaan abahnya. Halo kak, gimana kondisi abah? Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Yang terdengar hanya suara tarikan nafas panjang di seberang. Setelah itu, suara Dita terdengar pecah. Apa sudah tidak ada, Wi? Tubuh Dewi membeku. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dada. Kursi di belakangnya spontan terdorong saat ia limbung, lalu memegang meja agar tidak jatuh. Kak, apa maksudmu? Jangan bercanda. Dokter sudah melakukan semua yang terbaik, Wi. Tapi Abah tetap tidak bisa diselamatkan. Tangan Dewi gemetar, pandangannya kabur, bahkan tidak mendengar suara lain selain degup jantungnya sendiri yang berantakan. Aku pulang sekarang, katanya terbata-bata. Seorang rekan kerjanya, Tulus, yang melihat wajah Dewi tiba-tiba pucat, mendekatinya dengan cemas. Dewi, kenapa? Kamu kenapa? Dewi menutup telepon, kedua lututnya lemah hingga terduduk di lantai. Tulus, tolong antar aku ke rumah sakit. Abah meninggal. Tanpa banyak bicara, Tulus langsung meraih kunci mobil dan menggiring Dewi keluar dari gedung. Sepanjang perjalanan, Dewi hanya bisa menahan tangis sambil memandangi jendela. Tubuhnya terasa melayang tanpa bobot, sedangkan pikirannya kosong. Ketika tiba di rumah sakit, lorong menuju ruang jenazah terasa gelap dan juga dingin. Dita sudah menunggu di depan pintu dengan mata yang sembab. Begitu melihat Dewi, ia langsung memeluknya erat. Tubuh Dewi bergetar di pelukan Dita. Semuanya terjadi cepat sekali, Dewi, ucap Dita dengan suara serak. Abah di mana? Tanya Dewi pelan. Dita menunjuk ke dalam ruangan. Mereka baru selesai memandikan Abah. Dewi melangkah masuk perlahan. Di atas meja panjang itu, tubuh Pak Taufik sudah ditutupi kain putih, hanya wajahnya saja yang terlihat. Wajah yang sangat dicintainya itu sangat tenang, seakan sedang jatuh tertidur. Dewi mendekat, memegang tangan abahnya. Tangan yang dulu membelainya hangat, kini sudah terasa dingin. Abah, dulu Abah bilang ingin melihatku menikah. Kenapa Abah ingkar? Bisikan lirih. Tentu saja tidak ada jawaban, hanya kesunyian dan bau antiseptik yang menusuk hidung. Petugas ambulans kemudian masuk, memberi aba-aba bahwa jenazah harus segera dibawa pulang untuk disemayamkan di rumah. Dewi dan Dita
mengikuti jenazah abah mereka keluar dan menaikkannya ke ambulans. Ibu mereka juga ada. Tulus menepuk bahu Dewi. Aku antar ibumu sampai di rumah. Kalau butuh apa-apa bilang ya. Dewi mengangguk penuh terima kasih. Ketika ambulans tiba di halaman rumah, sudah banyak orang yang menunggu. Sepertinya Dita yang mengabari mereka. Para tetangga berdiri di teras. Saudara-saudara abahnya juga berdatangan. Para sepupu memenuhi halaman. Suara orang membaca Yasin bergema pelan. Langit pun mendung seakan ikut berduka. Paman Burhan ikut membantu menurunkan jenazah abahnya bersama para tetangga laki-laki lainnya. Ketika jenazah diletakkan di ruang tengah, Dewi mundur ke sudut ruangan sambil menenangkan nafas. Tapi saat itu terdengar suara geraman keras di sisi kirinya. Dewi menoleh kaget. Anak paman Burhan, Baskara, yang baru berumur 12 tahun, tiba-tiba menunduk ke lantai. Kedua tangannya mencakar-cakar ubin seperti binatang buas, punggungnya melengkung, sedangkan kedua matanya tampak liar, geramannya berat, menyerupai suara binatang buas yang sedang marah. Orang-orang yang berada dekat dengannya mundur beberapa langkah. Baskara! Hei, Baskara, sadar! Teriak paman Burhan panik sambil meraih bahu anak semata wayangnya. Baskara menggeram sekali lagi, kali ini lebih keras karena sudah tak lagi bisa menguasai tubuhnya. Dewi membeku, bulu kuduknya meremang, perilaku Baskara di matanya lebih mirip gerakan seekor buaya yang sedang marah. Setelah Pak Ustadz datang, keadaan mulai terkendali. Tidak lama kemudian, tubuh Baskara terkulai, matanya mengedip beberapa kali karena bingung. Abah, suaranya terdengar heran. Paman Burhan langsung memeluk anaknya. Astaga, kenapa kamu tadi? Kamu bikin semua orang takut. Baskara menggereng lemah. Aku tidak ingat apa-apa, Abah. Orang-orang mulai kembali tenang, meski tentunya juga ada yang masih memandang anak itu dengan tatapan heran. Untungnya, keadaan kembali terasa aman. Mereka segera melupakan kejadian barusan dan memilih mempersiapkan pemakaman Pak Taufik. Setelah asar, Pak Taufik dimakamkan di pemakaman yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Dewi berdiri sendirian. Saat yang lain sudah mulai beranjak pulang, dia dan abahnya sangat dekat. Ya, abahnya adalah orang pertama yang ia ceritakan soal pekerjaan, tentang mimpinya, tentang kekhawatirannya, dan kini semua itu hilang dengan cepat. Kamu tidak ikut pulang, Wi? Suara seorang perempuan memanggil dari sisi kanan. Dewi menoleh dan melihat Acil Titi, istri dari Paman Burhan, berdiri tak jauh darinya. Perempuan itu memandangnya dengan tatapan sedih penuh pertanyaan. Belum, sebentar lagi, jawab Dewi sendu. Acil Titi melangkah mendekat. Ia menatap kuburan Pak Taufik, lalu menatap Dewi lagi. Wi, apa kamu tidak curiga? Curiga? Curiga apa, Cil? Dewi bertanya dengan bingung. Acil Titi menautkan jari-jarinya. Abahmu meninggal dengan begitu tiba-tiba. Abah itu sakit tumor, Cil. Benarkah? Kak Dewi bilang, Abah drop mendadak sebelum masuk ruang operasi. Jawab Dewi pelan. Acil Titi menghela nafas panjang. Wajahnya sedikit menegang. Apa kamu tidak curiga sama sekali? Kenapa abahmu meninggal dengan cara seperti ini? Ini semua terlalu cepat. Dewi bisa merasakan kulit tengkuknya meremang saat menatap mata Acil Titi. Sekilas tampak sama seperti mata Baskara saat kerasukan tadi. Acil, pian kenapa? Dewi menelan ludah. Acil Titi memandanginya lekat-lekat. Aku rasa sebaiknya kamu hati-hati. Jantung Dewi berdegup keras. 5 tahun telah berlalu dengan cepat. Dita sudah menikah dengan kekasihnya beberapa tahun silam. Pernikahan diadakan dengan sederhana. Bahkan sebelumnya sempat terjadi sedikit keributan di antara Dita dan Bu Indah.
Dita tidak mau acara pernikahannya dilakukan secara besar-besaran, tetapi Bu Indah bersikeras mengadakan pesta. Dia beralasan, percuma punya uang banyak, tetapi anaknya menikah di KUA saja seperti orang tak punya. Dita punya sifat keras kepala yang sama seperti Bu Indah. Mereka bersih tegang sampai akhirnya Dita mogok makan. Pada saat itu, Bu Indah tidak lagi punya pilihan kecuali mengalah, namun hubungan mereka berdua sudah terlanjur rusak. Setelah menikah, Dita memilih mengontrak rumah dan tinggal jauh dari mereka. Dewi sendiri tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Hari Minggu waktu itu menjadi hari yang tenang bagi Dewi. Ia baru saja menyelesaikan banyak laporan kantor sepanjang minggu, jadi pada Minggu ia memutuskan untuk tidur lebih lama. Udara di dalam kamarnya sejuk karena AC. Tirai tertutup rapat sehingga cahaya mentari tidak bisa masuk. Dia terlelap nyenyak ketika suara gaduh dari ruang tamu membuatnya terpaksa membuka mata. Awalnya, suara tersebut hanya terdengar seperti orang yang sedang berbicara keras, tapi semakin lama kian nyaring dan berubah menjadi pertengkaran. Nada tinggi seorang perempuan terdengar jelas, diikuti suara ibunya yang lebih pelan tetapi juga terdengar tegang. Dewi langsung bangun, jantungnya berdebar karena kaget. Tidak lama kemudian, Dewi keluar kamar. Begitu tiba di lorong menuju ruang tamu, suara perempuan yang sedang marah terdengar semakin jelas. Dita terdengar ketus. Aku hanya mau bertemu Dewi, bukan Mama. Suaranya tinggi penuh emosi. Kamu tidak rindu dengan Mama, tah? Dewi mempercepat langkah. Pemandangan yang ia lihat membuatnya berdiri di ambang pintu. Dita berdiri dengan wajah merah padam. Di hadapannya, Bu Indah duduk di sofa, wajahnya terlihat lelah. Kak, kamu mencariku? Suara Dewi keluar pelan. Dita langsung menoleh. Mata itu, yang biasanya tampak tegas, kini merah dan basah. Dita terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara. Kak Dita, ada apa? Tanya Dewi mendekat dengan hati-hati. Aku ingin bertemu denganmu, tapi Mama tidak mengizinkan. Sekarang kita sudah bertemu, Kak. Dita tersenyum sinis. Nanti malam kamu datang ke rumahku. Aku tunggu. Dita tidak memberi waktu pada Dewi untuk berpikir. Dia berjalan menuju pintu dengan langkah besar. Suara pintu dibuka terdengar keras, lantas dibanting lagi. Dewi dan ibunya terpaku beberapa detik. Setelah berhasil menenangkan diri, Dewi mendekat ke ibunya dan duduk di sampingnya. Ma, apa yang terjadi? Bu Indah tidak menjawab, melainkan mengusap matanya perlahan. Gerakan tangannya tampak gemetar. Dewi mulai khawatir. Dia tak mau ibunya seperti ini. Bahkan setelah suaminya meninggal, Bu Indah tetap tegar dan jarang sekali menunjukkan emosi sedalam itu. Itu pula sebabnya usaha mereka bisa berjalan dengan lancar tanpa terganggu sama sekali. Ma, ini perasaanmu saja atau memang Kak Dita sudah berubah? Dewi menyentuh tangan ibunya. Sudahlah, Wi. Mama tidak ingin membahasnya. Ma, Dewi khawatir sama Kak Dita. Dewi menghela nafas perlahan. Mama juga. Tapi sudahlah, Mama tidak mau bicara soal itu lagi. Hari berlalu dengan cepat. Malam pun datang. Dewi duduk sendirian di ruang tengah. Cahaya televisi menjadi satu-satunya cahaya yang menenangkan suasana rumah. Ketegangan siang tadi antara ibunya dan Dita masih menggantung. Bahkan ibunya seharian ini tampak muram dan sulit diajak bicara. Dewi memijat pelipisnya sambil berusaha mengalihkan pikiran dengan bermain ponsel. Setiap beberapa menit dia melirik ke arah kamar ibunya, memastikan perempuan yang sudah melahirkannya itu tidak sedang menangis diam-diam. Bu Indah keluar dari kamar sambil merapikan kerudungnya. Dewi menoleh dan bertanya pelan, "Pian mau kemana?" "Ke warung sebentar." "Mau ikut?"
Dewi tertawa. Aku sudah bukan anak kecil lagi yang selalu ikut tiap kali mama pergi ke warung. Ibunya ikut tertawa sambil menutup pintu. Suara sandal ibunya menjauh di jalan kecil depan rumah. Dewi kembali menunduk, men-scroll ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Beberapa menit berlalu, kemudian terdengar suara ribut dari arah rumah Paman Burhan. Terdengar teriakan keras sehingga Dewi spontan berdiri menuju pintu. Ketika dia membuka pintu, beberapa tetangga tampak berlari-lari kecil menuju ke rumah Paman Burhan. Dewi ikut mendekat. Rasa khawatir menuntunnya, apalagi Paman Burhan juga sangat menyayanginya selama ini. Di ruang tamu rumah Paman Burhan, suasananya kacau balau. Baskara yang kini sudah remaja terlihat merayap di lantai. Dari tenggorokannya keluar suara geraman berat yang tidak mungkin berasal dari manusia. Tangan dan kukunya mencakar-cakar lantai papan hingga menimbulkan bunyi gesekan yang membuat bulu kuduk Dewi berdiri. "Pegangi dia, bantu pegang dia dulu," teriak Paman Burhan dengan wajah yang pucat. Dua orang tetangga bergegas memegangi bahu dan kakinya, sedangkan Baskara terus menggeram seperti seekor buaya yang hendak menerkam mangsanya. Sorot matanya penuh ancaman, dagu dan lehernya tampak menegang, sangat berbeda dengan Baskara yang biasanya ceria. Acil Titi, ibunda Baskara menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. "Ini salahku, karena tidak melabuh lagi." Benar saja. Setelah Julakardi datang, dia pun berbicara pada sosok yang merasuki Baskara. Julakardi berkata, "Besok segera melabuh, jangan pernah ditunda lagi." Paman Burhan mengangguk cepat, wajahnya panik. Ya, besok kami akan menyiapkan nasi kuning dan telur rebus." Setelah Paman Burhan setuju, sosok Baskara masih sempat menatap Dewi dengan tajam. Gadis itu melangkah mundur karena kaget. Sorot mata Baskara terasa menakutkan, seolah ingin memakannya bulat-bulat. Tidak lama kemudian, tubuh Baskara lunglai kehabisan tenaga. Paman Burhan pun membangunkannya dan membantu Baskara minum setelah ia sadar. "Ada apa ini? Kenapa rumah kita ramai?" tanyanya pelan. Semua orang menghela nafas lega setelah yakin Baskara tak lagi kerasukan. Julakardi juga merasakan hal yang serupa, tetapi wajahnya terlihat kejut ketika bertatapan dengan Dewi. "Apa yang terjadi?" bisik Bu Indah di telinga anaknya. Dewi tersentak. Dia tidak sadar ibunya sudah berada di belakangnya sejak tadi. "Buaya Ingwan Kai Baskara datang." "Oh," saut ibunya yang lantas mendekati Acil Titi. Mereka berdua berbincang serius, sedangkan Dewi menunggu dengan sabar. Kerumunan warga segera terurai begitu mereka memastikan keadaan Baskara sudah aman. Dewi sendiri masih menunggu ibunya menyelesaikan pembicaraan dengan Acil Titi. Seingat Dewi, dulu mendiang ayahnya Acil Titi memang pernah memelihara buaya gaib. Mereka menyebut buaya itu dengan sebutan Datu. Makhluk gaib itu diturunkan secara turun-temurun. Setiap tahunnya mereka harus melabuh atau melarung nasi kuning dan telur rebus di sungai untuk memberi makan sang Datu. Namun setelah Acil Titi menikah dengan Paman Burhan, mereka sepakat tak mau lagi melakukan hal itu. Keduanya berpikir tradisi lama itu sudah tidak perlu lagi dilaksanakan, apalagi sekarang sudah zaman modern. "Ayo, Mama antar kamu pulang," kata Bu Indah yang lagi-lagi mengejutkan Dewi. Dia menggosok matanya yang terasa berat. Tadi dia memang sempat ketiduran karena menunggu mamanya siap untuk pulang. Gadis itu mengangguk patuh. Mereka berdua berjalan pulang, tetapi ibunya Dewi tidak ikut masuk. "Mama mau kemana lagi?" "Ke rumah Acil Titi lagi. Dia butuh bantuan untuk besok. Kamu berani sendirian kan?" "Iya." Dewi masuk dan segera menuju kamar karena tidak bisa lagi menahan kantuk. Dia sudah tertidur cukup lama ketika mendengar suara dari belakang rumah. Dewi terbangun. "Ma,"
Panggilnya, tidak ada jawaban. Suara yang sama kembali terdengar, sehingga Dewi mengerutkan kening keheranan. Kalau itu ibunya, tidak mungkin. Ibunya mau melewati belakang rumah yang gelap. Dewi meraih ponselnya, pelan-pelan menuju dapur. Lampu di dapur menyala redup. Dia mengintip keluar melalui jendela kecil di atas bak cuci piring. Penglihatannya langsung membeku. Di halaman belakang, tepat di dekat pintu kayu yang menghubungkan ke area jemuran, berdiri sosok dengan tubuh menyerupai ular. Kulitnya bersisik gelap berkilat karena cahaya bulan yang memantul di permukaannya. Sedangkan kepala makhluk itu, kepalanya jelas sekali adalah kepala manusia. Rambutnya panjang berwarna hitam, wajahnya cantik tapi pucat. Kedua matanya menatap lurus ke arah jendela tempat Dewi mengintip. Dewi menutup mulut dengan cepat agar tidak berteriak. Siluman ular itu merayap cepat mendekat ke pintu dapur. Sepertinya dia sudah mencium keberadaan Dewi dan ingin segera masuk. Dewi mundur perlahan. Ponsel di tangannya bergetar karena ia sendiri gemetar. Dia bisa merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Nafasnya tercekat, tetapi sebelum sempat memutuskan untuk berlari atau berteriak, sebuah tangan tiba-tiba menarik lengannya dengan kuat. Dewi, ayo cepat! Suara Dita terdengar panik. Lari! Dewi terperanjat. Dita menariknya tanpa memberi kesempatan untuk bertanya. Mereka berdua berlari ke ruang tengah. Langkah Dita begitu cepat hingga Dewi hampir tersungkur karena mengikutinya. Begitu mereka berada di luar rumah, Dewi masih bisa mendengar suara desisan panjang di belakang mereka. Dewi menoleh spontan. Astaga! Jangan lihat ke belakang, bentak Dita tajam. Tapi Dewi sudah terlanjur melihatnya. Siluman ular itu mengejar mereka berdua. Dewi menjerit, "Kak, dia mengejar kita." "Iya, aku tahu, makanya jangan menoleh ke belakang. Ayo, cepat Dewi, percepat larimu." Mereka berdua berlari, menembus jalanan di depan rumah, melewati deretan pohon pisang dan pagar hidup tetangga. Paru-paru Dewi terasa sakit karena berlari sangat cepat, sementara Dita terus menariknya agar tidak melambat. Di belakang mereka, suara gesekan sisik semakin cepat seolah makhluk itu semakin mendekat dengan mereka. Dewi menoleh lagi karena nalurinya ingin memastikan jarak yang terbentang di antara mereka. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter di belakang mereka. "Dewi, kamu mau mati? Jangan lihat ke belakang!" bentak Dita lagi. Nada suaranya penuh ketakutan dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Mereka berbelok menuju gang kecil di samping rumah Paman Darmin, lalu menuju area di mana rumpun bambu kuning tumbuh lebat. Nafas Dewi tersengal-sengal. Dadanya sakit, tapi Dita terus menariknya tanpa ampun. Ketika mereka mendekati rumpun bambu kuning, samar-samar terlihat seseorang berdiri di sana. Begitu Dewi mengenali sosoknya, ia bernafas lega. "Paman Burhan." "Ayo, cepat ke sini," seru Paman Burhan. Dita menarik Dewi agar berlari lebih kencang hingga mereka akhirnya mencapai tempat di mana Paman Burhan berada. Begitu mereka tiba, Dita melepaskan tangan Dewi dengan kasar sehingga Dewi hampir terjatuh ke tanah. Dia menahan diri dengan kedua telapak tangan. Nafasnya tersengal-sengal. Dewi menoleh ke belakang. Aneh, suara gesekan sisik ular yang tadi begitu dekat tiba-tiba tidak terdengar lagi. Dewi mengangkat wajahnya mencari makhluk tersebut, tetapi memang tidak ada apa-apa. Jalanan yang mereka lewati tadi kosong, tak ada sosok ular berkepala manusia. Seolah-olah yang dialaminya tadi hanyalah mimpi, dan dia memang akan mengira jika dirinya sedang bermimpi. Kalau saja seluruh tubuhnya terasa sangat sakit akibat berlari terlalu kencang. Dewi memandang ke sekeliling, hatinya semakin kacau. Kemana dia? Kenapa mendadak hilang? Paman Burhan tidak menjawab. Wajahnya gelap, seperti menyembunyikan rahasia besar.
Dita pun diam, masih terengah-engah sambil memegangi pinggang. Dewi memandang Dita. Kak, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa ada makhluk di rumah kita? Kenapa kamu tiba-tiba datang tengah malam begini dan kenapa paman menunggu di sini seolah... Dewi, dengarkan aku baik-baik. Potong Dita. Dewi menatap kakaknya. Kamu membuatku semakin takut kalau bicaramu seperti itu. Dita mengangkat wajah. Mata yang selalu tampak tenang itu kini terlihat gelisah. Dia menatap Dewi cukup lama sebelum akhirnya membuka mulut. Sudah seharusnya kamu tahu. Ada sesuatu yang mama sembunyikan sejak lama. Katanya tegang. Dewi mengerutkan kening. Maksud kakak apa? Dita menelan ludah, lalu memalingkan wajah sejenak, seakan sulit mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Paman Burhan juga hanya berdiri mematung, pandangannya tidak lepas dari jalan gelap di belakang mereka. Dewi, 5 tahun yang lalu, saat abah kita meninggal, abah meninggal bukan karena sakit medis. Dita berhenti, suaranya tersendat. Dewi merasakan dingin menjalari tulang belakangnya. Kamu bicara apa sih, Kak? Abah meninggal karena memang sakit. Bukan, abah tidak meninggal karena penyakit, tetapi karena jadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh mama. Dewi menggoyangkan kepalanya. Jangan bercanda di waktu seperti ini, Kak. Aku serius. Makhluk yang mengejar kita tadi adalah siluman yang jadi sesembahan mama. Dita menghampiri Dewi selangkah demi selangkah. Dewi menelan ludah, tangannya semakin dingin. Kenapa? Dita menarik nafas panjang. Karena kamu yang akan dijadikan tumbal berikutnya, Dewi. Dewi terpaku. Aku ditumbalkan? Bisik lemah. Dita mengangguk pelan. Tidak mungkin. Mama tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Mama bukan orang seperti itu, Kak. Dita juga tidak segera menjawab. Matanya memandangi tanah seakan memilih kata dengan sangat hati-hati. Ya, aku juga dulunya tidak percaya. Tapi setelah abah meninggal, terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Dewi mengerutkan kening. Abah meninggal karena tumor otak, Kak. Kita semua tahu itu. Dewi, abah memang sakit. Tapi penyakitnya memburuk terlalu cepat. Amat sangat cepat. Apa kamu lupa? Kita baru diberitahu seminggu sebelumnya bahwa kondisinya memburuk drastis. Padahal sebulan sebelumnya abah masih bisa mengantarmu berangkat bekerja, kan? Dewi menelan ludah. Dita melanjutkan dengan suara pelan. Sejak beberapa minggu sebelum abah meninggal, mama sering keluar kota dengan alasan ingin membuka usaha baru, kan? Dewi memandang kakaknya tanpa berkedip. Ya, aku tahu itu. Tapi bukan berarti mama... Nanti dulu. Setelahnya, abah sering bermimpi dikejar ular, kan? Abah bercerita padaku 3 malam berturut-turut dia bermimpi dikejar ular seukuran batang kelapa. Dewi merasakan telapak tangannya berkeringat. Itu hanya mimpi biasa, bukan tidur. Dewi, selama 3 hari ini kamu juga memimpikan hal yang sama, kan? Pertanyaan Dita membuat Dewi terdiam. Dia mencoba mencari alasan untuk menghindar, tetapi wajah Dita jelas menuntut jawaban. Dia menarik napas panjang. Memang 3 hari ini aku bermimpi dikejar ular di setiap malamnya. Paman Burhan yang sejak tadi diam akhirnya angkat suara. Ya, kamu memang sudah ditargetkan jadi tumbal berikutnya. Dewi memandang Paman Burhan dengan bingung sekaligus marah. Kenapa Paman bicara seperti itu? Kenapa Mama jadi jahat di cerita kalian berdua? Paman Burhan memandang iba pada keponakannya. Apa kamu ingat? Di hari pemakaman ayahmu, Baskara sempat kerasukan buaya. Iya, tentu aku ingat. Waktu Baskara kerasukan, dia sempat berbisik padaku agar hati-hati pada saudara perempuanku sendiri. Kalau tidak, aku bisa menjadi tumbal berikutnya. Dewi merasakan kakinya goyah. Maksud Paman, Mama juga mengincar Paman. Dan malam ini, dia datang lagi memberikan peringatan. Hanya saja calon tumbal berikutnya bukan lagi aku, tapi kau. Dewi menggigil. Dia ingat tatapan Baskara yang tadi begitu tajam saat menatapnya. Karena itulah, aku langsung menghubungi Dita agar membawamu pergi ke tempat ini. Paman Burhan menunjuk ke deretan bambu kuning di sekitar mereka. Setauku, pohon bambu kuning ini ditakuti mereka. Dan untungnya kali ini aku benar.
Tapi bagaimana dengan besok, Paman? Tanya Dita resah. Bawa adikmu ke rumahmu. Jauhkan dari mama kalian sementara. Aku mencari bantuan Tuan Guru. Saut Paman Burhan bimbang. Sebenarnya dia sendiri ragu apakah Dewi masih bisa diselamatkan. Sekarang kita pulang dulu ke rumahku. Kalian menginap di sana saja. Sepertinya rumahku aman, karena masih ada Datuk yang berjaga di sana. Datuk belum pergi, tanya Dewi kaget. Dia tidak akan pergi karena mengkhawatirkan keadaan Baskara. Tetapi dia sudah berjanji tidak akan memasuki tubuh Baskara lagi. Tapi bukannya Mama ada di rumah Paman? Paman Burhan mengerutkan kening. Sejak kalian pergi tadi, dia tidak lagi datang ke rumahku. Mereka bertiga kembali ke rumah Paman Burhan. Dewi duduk di kursi panjang dekat jendela dan Dita duduk di sampingnya. Wajah Paman Burhan tampak cemas ketika meminta istri dan anaknya tidur lebih dulu. Kalian juga langsung tidur ya, biarkan aku yang berjaga, ujar Paman Burhan akhirnya. Dewi mengangguk lemah tanpa protes. Dia memang sangat kelelahan sehingga langsung tertidur beberapa menit kemudian. Malam itu berlalu tanpa insiden. Dewi tidur gelisah, mimpi buruknya kembali muncul. Dia tidur sambil dikejar ular besar yang terus memanggil namanya. Namun makhluk itu segera membalikan arah, lalu merayap ke arah yang berbeda. Subuh sudah lama lewat ketika Paman Burhan membangunkan Dewi dan juga Dita. Kalian harus kuat mendengar ini ya. Dewi menegangkan tubuh. Kabar apa, Paman? Paman Burhan memandanginya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dewi, kamu kenal Yudi kan? Dia meninggal. Dewi terperanjat. Yudi? Duda yang rumahnya dekat jembatan kecil itu? Paman Burhan mengangguk. Ya, dia ditemukan pagi tadi di dalam rumahnya. Tubuhnya penuh dengan memar biru dan mulutnya berbusa. Dewi memejamkan mata. Serangan jantung atau keracunan? Entahlah. Tapi bukan itu yang mau aku ceritakan. Paman Burhan mengangkat bahu. Jadi apa? Mama kalian ditemukan di tempat yang sama dengan Yudi. Dan dia meninggal dalam keadaan yang sama. Dita yang duduk di seberang ruangan menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh tanpa sempat ia tahan. Sepertinya ular sesembahan mama kalian marah karena gagal mendapatkan Mui. Jadi dia mengalihkan kemarahannya pada mama kalian. Dewi mati rasa. Semua ini terasa sangat mengejutkan sekaligus menyakitkan baginya. Keluarganya berakhir dengan cara yang tragis. Selesai. Wow, luar biasa, benar-benar nggak nyangka banget ya. Ternyata Bu Indah, ibunda dari Dewi dan Dita, adalah otak di balik semuanya. Oke, Pak Taufik ya, memang dia mengalami penyakit tumor lah ya, penyakit tumor, tapi tidak secepat itu juga menurut pengamatan Dita. Jadi begitu mendadak dan tiba-tiba, dan ternyata setelah Dita selidiki, ibunya ternyata memiliki atau melakukan ritual pesugihan yang mana ayahnya ditumbalkan lebih dulu sebagai tumbal pertamanya, dan rencananya setelah itu Dewi, 5 tahun kemudian berarti Dewi. Nah di sini keluarganya Paman Burhan dari keluarga istrinya Acil Titi ini memiliki inguan yang berbentuk buaya, sosok gaib berbentuk buaya. Nah, inguan ini baik nih. Dia memberikan pertanda tuh. Yang pertama ketika abahnya Dewi meninggal, dan yang kedua di 5 tahun kemudian ketika Dewi akan dijadikan tumbal pesugihan, dia muncul lagi seolah memberikan pertanda. Di sini Paman Burhan mulai ngeh tuh, makhluk pesugihan yang ingin mengambil Dewi menjadi tumbal itu akhirnya mengejar Dewi, dan Paman Burhan membawanya, mengajaknya ke rumpun bambu kuning. Memang bambu kuning mitosnya bisa mengusir makhluk halus atau makhluk halus takut ada di situ ya. Jadi banyak tuh kalau teman-teman lihat di depan rumah ada bambu kuning tuh bagus katanya ya. Dan wah keren banget kisahnya di sini. Bagaimana endingnya?
ibunya ternyata pacaran lagi tuh sama seorang duda, yang mana ibunya akhirnya meninggal dunia karena gagal mengambil Dewi sebagai tumbal. Akhirnya dialah yang ditumbalkan bersama kekasih gelapnya yang seorang duda itu. Luar biasa. Kenanga Kinasi paling keren kisahnya. Terima kasih Kenanga. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya juga jangan lupa. Dan silakan bisa di-share ya, dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain. Agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah. Ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.